Pertanyaan berikutnya, apa mungkin terjadi perbedaan? Ini kan berdua. Jawabannya adalah mungkin terjadi di sepeninggal Rasul di kalangan sahabat di masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ketika seorang tabi'in yang dikenal dengan Quraib namanya, dikenal dengan panggilan Quraib, diutus untuk datang ke negeri Syam, tinggal di Madinah, diutus ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang Syria, Damaskus. Ya, berangkat sebelum Ramadan, berangkat ke sana. Karena belum ada berbagai maskapai, ya cukup lama kan perjalanan ke sana. Nyampe di Syam, tiba-tiba sudah ada pengumuman pada hari Jumat bahwa Ramadan sudah tiba. Hilal sudah berhasil dilihat. Di mana? Di Syam. Maka kaum muslimin dengan pengumuman dari Waliul Amr, berpuasa dimulai pada waktu itu. Malam Jumat dilihat, Jumatnya sudah berpuasa. Akhirnya Quraisy selesai urusannya di negeri Syam karena diutus, pulang lagi ke Madinah. Berangkat karena tidak ada Garuda Airways, nggak ada itu Airways nggak ada. Ya, akhirnya nyampe ke Madinah itu sudah hampir selesai Ramadan. Ya, Ramadan sudah hampir selesai. Ketemu Ibnu Abbas, misanannya Nabi, ya, misanannya Rasul, salah satu ulama sahabat dan mufassir Quran. Ketemu, gimana Quraisy? Kamu kan datang dari Syam. Waktu itu juga belum ada Indosat ataupun Simpati ataupun gini, nggak ada. Jadi repot mau hubungan tuh gimana berita ini nyampainya kan gitu. Nah sekarang kan gampang ya. Akhirnya tanya, gimana Quraisy? Kata Ibnu Abbas, kamu sampai di Syam kapan puasanya dimulai? Kami melihatnya hari Jumat. Maka kami berpuasa bersama pemerintah di sana. Hari Jumatnya itu puasa. Jadi malam Jumatnya sudah berhasil dilihat. Kata Ibnu Abbas, sementara kami di Madinah baru berhasil melihatnya pada hari Sabtu, malam Sabtunya. Jadi Sabtu kami baru mulai puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabus Shiyam, Sahih Muslim. Bukunya ada, kitabnya terjaga sampai hari ini. Berarti mungkin kan terjadi perbedaan satu tempat dengan tempat yang lain dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini di luar kemampuan perhitungan apa? Hisab itu. Di luar kemampuan. Kalau ada yang mengatakan Ustaz mungkin di zaman dulu kok karena nggak ada ilmu pengetahuan, nggak ada ilmu hisab, sehingga harus pakai ru'yah. Kamu mengatakan tidak ada, punya bukti? Harus ilmiah kan ya? Kamu tadi membuat sebuah keputusan bahwa dahulu di masa Rasul tidak ada ilmu hisab. Di masa Khalifah Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Ali, Umar ibn Abdul Aziz. Di masa tabi'in dan tabi'in nggak ada ilmu hisab. Antum menyatakan begitu. Ini sebuah statement. Butuh dalil. Harus ilmiah dong. Nah, harus ilmiah. Mana dalilnya? Ya karena dulu nggak ada ilmu pengetahuan begitu kan. Tanya dalil saya, bukti. Kalau saya akan mengatakan ada buktinya bahwa di masa itu sudah ada ilmu hisab. Buktinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsub. Kami ini umat yang ummi, nggak bisa nulis, nggak bisa melakukan hisab. Enggak Ustaz, itu hisab maksudnya nggak bisa berhitung Rasulullah. Kamu menyatakan Rasulullah nggak bisa berhitung, ada dalilnya? Nah, harus pakai dalil ini ya, agama ini. Urusannya antara surga neraka katanya. Kalau keliru, kalau lambunya keliru belok kanan, kita mau ke mana? Mau ke Lumajang belok kanan, keliru nyampe Probolinggo. Nggak ada masalah kan ya? Tapi kalau yang keliru urusannya nanti jannah
atau nar. Bahaya kan? Lah, saya katakan bukan makna hisab di sini Rasulullah tidak bisa menghitung. Buktinya Rasulullah itu berdagang. Kalau orang beli misalkan 10.000, harganya 7.000, tahu bahwa susuknya 3.000. Bisa ngitung nggak? Bisa ngitung. Rasul berdagang dulu sama Khadijah. Ini contohnya. Pingin lebih lengkap lagi bahwa Rasulullah bisa menghitung, ya. Di hadis yang sama tadi yang disebutkan, kami adalah umat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghisab. Kemudian Rasulullah melanjutkan, asyharu hakadza wa hakadza wa hakadza. Bilangan bulan hari di dalam sebulan itu hakadza. Berapa ini? 10. Wa hakadza jadi berapa? 20. Berarti tahu Rasulullah. 10 tambah 10 jadi 20. Wa hakadza kata Rasulullah yang ketiga. Jadi berapa? 30. Tahu berarti Rasulullah tambah-tambahan. Ya. Ilmu aljabar tahu. Itu mungkin cuma tambahan aja Ustaz tahunya. Nah, lanjutkan hadisnya, makanya jangan dipotong-potong. Rasulullah wajharu hakadza wa hakadza wa hakadza. Dan bilangan hari bulan itu bisa juga begini, plus 10 tambah 10 jadi 20. Plus berapa ini? 9. Tahu, berarti Rasulullah tahu 10 dikurangin 1 9. Ya. Jadi para hadirin yang saya muliakan, dijelaskan oleh para ulama apa makna wala nahsub. Makanya kembalikan kepada ulama biar selamat kita. Jangan merasa sombong kita karena sudah belajar di Kairo, kemudian sok mau menerjemahkan hadis sendiri, ya, karena sudah kursus bahasa Arab 4 tahun, ya, terus mau menerjemahkan Al-Quran dan hadis seenaknya. Nggak bisa, ada disiplin ilmunya itu, ya. Kita baru hidup 1400 tahun setelah Rasul. Tanya kepada murid-muridnya Nabi langsung. Kalau mau tanya tentang Al-Quran dan Sunnah itu, tanya kepada murid-muridnya Nabi. Siapa muridnya Nabi? Sahabat. Tanya sama Aisyah, tanya sama Asma, tanya sama Ummi Salamah, tanya sama Abu Hurairah, tanya sama Ibnu Mas'ud, Abu Bakar, Utsman, Ali, ya, dan sahabat yang lainnya. Tanya sama mereka, jangan sombong kita ini. Baru, ya, mungkin kalau kita ketemu Ibnu Abbas dibilang, Edwinnya ini. Katanya orang sekarang masih bau kencur sudah. Katanya orang sekarang. Nah, tapi kencur nggak ada dulu di masa sahabat. Ini penting untuk kita tahu diri kita. Dijelaskan oleh ulama, wala nahsub ay al-hisabul falaki alladhi ahdathuhu ahlu al-hisab wa ahlul hay'ah. Yaitu hisab perbintangan yang dimaksud oleh Rasulullah. Kami nggak bisa melakukan itu. Bukan nggak ada, berarti Rasulullah menyebutkan ini berarti waktu itu sudah ada ilmu hisab. Kalau seandainya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kalau seandainya ilmu hisab itu bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, dan pada waktu itu sudah ada disiplin ilmu ini, pada waktu itu, maka atau niscaya Rasulullah akan menghimbau sahabat untuk mengkaji dan mempelajarinya karena penting terkait dengan ibadah. Ternyata tidak, Rasulullah nggak mau. Sahabat pun tidak menggunakannya. Khulafa ar-Rasyidin di masa Utsman, di masa Ali, semakin negara Islam sudah luas, di masa Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya. Tidak satu pun dari mereka menyandarkan pada ini. Bahkan disebutkan bahwa orang pertama atau pihak pertama yang memunculkan ilmu hisab dalam pengertian menjadikan sebagai sandaran menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan adalah kaum Syiah Rafidhah. Bukan sembarang Syiahnya, tapi Syiah Rafidhah yang paling ekstrim. Ini yang pertama memunculkan penyandaran masuk dan keluarnya Ramadan berdasarkan ilmu hisab.
Siapa yang menyatakan ini? Sekali lagi bukan Ustadz Luqman Ba'abdu. Silahkan kitabnya ada dibuka. Buka juga fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, lihat di sana. Dan beberapa ulama yang lainnya banyak sekali. Jadi bukan hal yang baru ini. Ditentang oleh mereka. Tak boleh. Rasulullah SAW ketika menyebutkan sumu li ru'yati, berpuasalah kalian berdasarkan ru'yah hilal, dan selesailah kalian dari Ramadan berdasarkan ru'yah hilal. Kalau enggak berhasil, kata Rasulullah, fa in ghumma alaikum, kalau tidak berhasil upaya ru'yah itu tadi, apa kemudian Rasul menyatakan pakailah ilmu hisab? Enggak, diberi jalan keluar. Akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Lengkapi bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Enak Islam itu. Maka dari itu di antara akhir ayat tentang Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Terus setelah itu apa? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki, setelah disebutkan peraturan ini, menghendaki kemudahan bagi kalian wahai kaum mukminin, dan sama sekali Allah enggak suka untuk kalian sesuatu yang sulit. Realisasi dari pernyataan Allah ini tadi apa? Rasulullah menyatakan kalau dihalangin oleh mendung, sudah enggak usah repot-repot, pusing-pusing, ijtihad, berselisih, langsung aja lengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti besok masih Ramadan, masih Sya'ban, Ramadannya lusa, bukan Ramadan ini loh ya. Nanti ada yang keluar, Ustaz Lukman sudah menyatakan Ramadannya besok lusa. Nunggu waliul amr. Wallahu taala alam bisawab.